mengantarkan sampai ke matfan. Ya, ada lagi? Ke tanggal 20, Ustaz. Ustaz, ketika apa yang kita inginkan tidak atau belum tercapai, tapi dalam hati dan diri kita bersikap biasa saja, karena memang komitmen kita di awal, apapun nanti hasilnya kita yakin Allah punya rencana yang lebih baik dan pasti ada jalan yang lain. Apakah ini bisa dinamakan ikhlas dan berprasangka baik pada Allah, Ustaz? Kalau memang betul demikian, ya memang sudah seharusnya begitu sikap kita sebagai seorang muslim. Sikap ikhlas demikian sudah sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu. Coba dibaca ulang itu. Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ada notnya tidak? Tidak ada. Ada, Ustaz. Yang dimaksud dengan terlalu gembira ialah gembira yang telah melampaui batas, yang menyebabkan kesombongan, ketakaburan dan lupa kepada Allah. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, baik yang musibah itu terjadi di muka bumi atau musibah itu menimpa kita, melainkan sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitab, maksudnya Lauh Mahfuz, sebelum Allah ciptakan. Yang demikian sangat-sangat mudah bagi Allah. Kenapa ini harus diterangkan, harus dijelaskan oleh Allah? Bahwa tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang tidak tertulis di dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab Allah. Kenapa harus dijelaskan? Karena manusia ini terkadang kalau tidak ditimpa dengan hal yang menyenangkan, ditimpa dengan hal yang menyedihkan. Ini dijelaskan oleh Allah, tujuannya likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya apa yang luput dari kamu itu tidak menjadikan kamu berduka cita, bersedih hati, sampai pesimis kepada Allah. Kita punya keinginan A, B sampai Z misalkan, yang Allah jawab baru A, yang B sampai Z keinginan kita belum Allah berikan. Tidak perlu berduka cita, karena ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang luput dari kita di dunia ini jangan bersedih hati, dan apa yang Allah sudah berikan pada kita jangan kita sikapi dengan terlalu gembira, dalam arti
kegembiraan itu menyebabkan kita menjadi sombong, takabur dan lain sebagainya. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Banyak orang yang diberi kesenangan oleh Allah, dia terlampau gembira sampai pada level sombong, takabur. Dia meyakini kekayaan yang dia punya itu berdasarkan kemampuannya, berdasarkan ilmunya. Bukan Allah Ar-Razzaq lagi, tetapi ilmunya, kepandaiannya yang menjadikan dia mendapatkan harta. Sombong, menafikkan Allah, bahwa Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu maha pemberi rezeki yang maha memiliki kekuatan, lagi amat sangat teguh. Ada pula orang yang diberi oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, dia putus asa dari rahmat Allah, suudzon kepada Allah. Ini seharusnya tidak berlaku bagi orang yang telah menyatakan diri keimanannya. Ayat itu ditutup, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah senantiasa tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtal itu sombong dengan ucapan, fakhur sombong dengan perbuatan. Mukhtal itu sombong dengan ucapan dan sikap, fakhur sombong dengan perbuatan. Banyak orang sombong dengan ucapannya, merendahkan orang lain karena kekayaan, kenikmatan yang dia punya. Dia mengatakan pada orang lain, alah kowe iki apa, duit ra gablek. Jadi orang ini seperti saya ini loh, kaya, punya mobil, punya rumah megah. Kalau pas hujan ya tidak kehujanan, kalau pas musim kemarau ya tidak kepanasan. Ada AC-nya. Lah kamu nggak punya, kemana-mana, hujan kehujanan, panas kepanasan, sumuk keringetan. Ngono kok ya betah urip to kowe. Kan sombong sekali ini. Belum lagi ada orang yang mengatakan regomu piro, sak omah-omahmu, sak keluargamu kabeh tak tukune. Dirimu, keluargamu, rumahmu berapa harganya? Saya beli. Sombong. Sehingga banyak orang yang ngaku Islam saat ini sombong dengan kekayaan. Rumangsa duwe duit sudah bayar orang berlaku semena-mena, tanpa sadar memperlakukan orang yang bekerja di tempatnya seperti budak. Padahal perbudakan sudah dihapus total oleh Islam. Tapi ada orang yang ngaku Islam punya karyawan, sikap bosnya ini seperti memperlakukan karyawannya sebagai budak, semena-mena. Kalau memanggil juga dengan panggilan yang tidak menyenangkan, kalau berucap juga tidak mengenakkan hati. Rumangsa wis bayar, uripmu ki wis tak tuku ben sasi, nyawamu sudah saya beli setiap bulan. Kalau bukan aku mempekerjakanmu, kalau bukan aku yang memberi gaji kepadamu, kowe apa jek urip? Apa masih bisa makan? Sehingga semena-mena. Allah sangat tidak mencintai orang yang sombong dengan ucapan, sikap maupun perbuatannya.
Kalau tidak mendapatkan kecintaan dari Allah, ya sudah, tidak mungkin bahagia dunia akhirat yang ada. Bahagia dunianya semu akan berakhir dengan kehinaan. Di dunianya juga terhina, di akhiratnya lebih-lebih. Nah, terkait keinginan kita yang belum dikabulkan oleh Allah di dunia ini, jangan bersedih hati, tetap husnudzon kepada Allah. Bisa jadi nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat, yaitu di surganya. Saat ini sedang disimpan oleh Allah untuk nanti diberikan kepada kita. Ibaratnya Allah itu punya 100 kenikmatan. Yang satu Allah turunkan di dunia ini tinggal rebutan semua makhluknya. Kalau di persentase 1% Allah turunkan ke dunia untuk diperebutkan oleh semua makhluk Allah. Sejak pertama, makhluk yang pertama sampai terakhir nanti. Tidak hanya manusia saja yang memperebutkan, semua makhluk Allah termasuk binatang dan tumbuhan dan yang lain-lain. Tapi anehnya yang paling rakus, paling tamak itu manusia. Kalau binatang itu makan secukupnya. Kalau sudah kenyang ya sudah. Ada hewan lain buruan yang lewat di depannya ya dibiarkan begitu saja. Karena sudah kenyang, cukup. Binatang saja punya sifat qanaah kok. Tapi manusianya tidak punya. Sudah diberi kekayaan emas sepenuh bumi, lembah penuh dengan emas, masih kurang, masih menginginkan lembah emas yang kedua. Diberikan lembah emas yang kedua, masih ingin lembah emas yang ketiga. Koruptor itu kurang kaya apa? Mereka sebelum korupsi itu sudah kaya. Tapi kenapa mereka harus korupsi? Karena rakus dan tamak. Dia menginginkan lembah emas berikutnya. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man taba. Orang yang tamak rakus seperti ini, keinginannya terhadap dunia tidak pernah terhenti sebelum tersumpal mulutnya dengan tanah, alias mati, is dead, alias mati. Kalau sudah mati, dia sudah tidak bisa, tidak punya keinginan dunia lagi. Tinggal mempertanggungjawabkan ketamakan dan kerakusannya di hadapan Allah. Terkait hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana memperoleh hartanya, cara halal atau haram, dan di mana dia belanjakan. Dibelanjakan di jalan Allah atau fi sabilis syaitan, atau di jalan-jalannya setan. Maka kalau kita belum keinginan yang banyak, baru satu atau dua yang Allah kabulkan, tetap jangan putus asa dari rahmat Allah. Husnudzon pada Allah, Allah siapkan untuk di akhirat nanti 99%. Uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tidak semua manusia ikut menerima itu, hanya manusia yang bertakwa kepada Allah yang akan menerima 99 nikmat lainnya yang Allah siapkan di surga. Binatang tidak ikut menikmati. Kalau di dunia ini binatang juga ikut rebutan yang 1% tadi. Tapi kalau di akhirat semuanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, 99-nya. 1% untuk rebutan semua makhluk saja, itu kita merasakan nikmatnya luar biasa. Padahal 1% ini tidak kita miliki sendiri. Ini diperebutkan, dibagi dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir.
itu kita merasakan begitu nikmat. Tidakkah kita berpikir Bapak Ibu, bagaimana nikmatnya yang 99% ini yang akan Allah berikan khusus bagi hambanya yang bertakwa dan tidak kepada semua makhluk, tidak kepada semua manusia. Hanya manusia-manusia yang bertakwa yang akan mendapatkan 99. Maka betul sekali kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surgawi tidak pernah kita lihat dengan mata kita di dunia, tidak pernah kita dengar dengan telinga kita ketika di dunia, tidak pernah terlintas dalam benak kita ketika di dunia. Di samping itu, oleh karena itu Allah menyeru pada kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Quran surat Al-Anfal ayat 24. Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman, akan lebih terasa jika kita artikan wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bersegeralah kalian menjawab seruan Allah dan seruan Rasulnya, karena Rasul itu menyeru kamu kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan yang hakiki kepadamu. Karena Rasul itu menyeru kita kepada kenikmatan yang hakiki dan kehidupan yang hakiki. Di mana itu? Apakah di dunia? Tentu tidak. Kalau dunia ini sifatnya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 64 itu. Kalau dunia disifati oleh Allah kehidupan yang sendagura dan penuh permainan, menipu, tidak ada yang serius di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia, sehingga tidak ada yang serius. Ma'indakum yanfadu, apa yang ada pada sisimu di dunia pasti musnah, pasti sirna. Wa ma'indallahi baqa, tetapi apa yang ada pada sisi Allah itulah yang kekal abadi. Quran surat An-Nahl ayat berapa itu? Lupa saya. 96. Ayat 96. Sehingga dunia ini sifatnya sementara. Maka jika keinginannya belum dipenuhi oleh Allah, jangan sedih, jangan duka cita. Insya Allah husnudzan pada Allah yang belum Allah berikan pada kita di dunia disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada kita di akhirat kelak, di surganya. Dan ingat, wallahu ya'lamu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu wallah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu membatasi seseorang keinginan hatinya dengan seseorang. Jadi seseorang itu dibatasi keinginannya oleh Allah. Bisa jadi keinginannya A sampai Z, hatinya menginginkan itu, namun Allah baru berikan A dan B. C sampai Z-nya belum Allah berikan. Karena Allah Maha mengetahui apa yang harus diberikan kepada hambanya agar hambanya itu lebih dekat lagi kepadanya. Sehingga apa yang Allah berikan pada kita di dunia ini sesuai kebutuhan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, bukan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai keinginan kita, jangan-jangan semua keinginan kita diberikan oleh Allah, jangan-jangan itu istidraj. Tanpa kita sadari itu istidraj.
Kalau semua keinginan terpenuhi, lupa sudah kita kepada Allah. Jangan-jangan seperti itu. Maka ambil sisi baiknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang kamu benci, bisa jadi Allah sudah siapkan kebaikan yang melimpah di balik sesuatu yang kamu benci. Apa yang kamu sukai, bisa jadi di balik itu banyak keburukan, kemadorotan dunia akhirat. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kamu tidak tahu apa-apa. Manusia ini enggak tahu apa-apa. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap di atas orang yang punya ilmu, ada Allah yang maha berilmu. Maka di hadapan Allah manusia ini tidak tahu apa-apa. Sehingga jangan kementus, jangan kemaki, jangan kemayu. Di hadapan Allah kita tidak tahu apa-apa. Allah yang maha mengetahui. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Jangan putus asa, jangan berduka cita dari apa yang luput dari kita di dunia ini. Tetap tawakal pada Allah, husnudzon pada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Ada lagi?